Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil mukarramin wal mukarramat, al muhtaramin wal muhtaramat, para guru, para asatir, para sesepuh DKM serta jamaah subuh Masjid Al-Mubarakah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu semua, semoga selalu dicatat dalam deretan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh yang mubarakah ini kita kembali bisa duduk bersama untuk kajian kitab Al-Hikam dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga Allah berikan panjang umur dan tambahkan barokahnya serta istiqamahnya. Kita lanjut masih membahas masalah ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sami'tu syekhana yaqul, kata Syekh Ibnu Ajibah dalam kitab Iqadhul Himamnya, syarah hikam ini, beliau mengatakan, aku pernah mendengar guru kami mengatakan, madamal abdu yuraqibun nas wa yahabuhum, selagi seseorang hamba itu hidupnya terlalu dekat dengan manusia dan terlalu menganggap tinggi manusia, la yatahaqqaqu ikhlasuhu abadan, maka selamanya keikhlasannya tidak akan sempurna. Kenapa? Ya karena nilai amalnya selalu dipengaruhi oleh manusia, bukan oleh Allah. Kalau kita terlalu memandang, memperdulikan manusia, maka amal kita akan banyak faktornya itu karena manusia, bukan karena Allah. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, la tajtami'u muraqabatul haqqi ma'a muraqabatil khalqi abadan. Tidak akan pernah bisa berkumpul kedekatan dengan Allah yang maha hak dengan kedekatan dengan manusia. Jadi harus ada yang dipilih. Kalau kau memilih untuk muraqabahnya, mendekatnya, menempelnya kepada Allah, maka ya otomatis kau harus kurangi kedekatanmu, apalagi ketergantunganmu kepada manusia. Tapi kalau kau terlalu dekat dan bergantung dengan manusia, maka kau tidak akan bisa muraqabah, mendekat dengan sempurna kepada Allah. idh muhallun an tashhadahu
wa tashhada ma'ahu siwahu, karena tidak mungkin, muhal, kau bisa menyaksikan Allah pada saat yang sama kau menyaksikan yang selain Allah. Ya. Contohnya itu biasanya kita kalau fokus pada satu hal, maka perkara lain kita akan kehilangan fokus. Kalau fokus hatimu kepada Allah, maka kau tidak akan ingat manusia. Tapi kalau fokus hatimu kepada manusia, ya kau akan kehilangan konektivitas hatimu dengan Allah. Contoh aja dah, kita nih Pak, kalau lagi asyik main HP, dipanggil bini kita aja kadang-kadang gak denger kita. Nah, kenapa? Fokus manusia hanya bisa satu. Hati manusia koneknya hanya bisa pada satu titik. Pada waktu yang bersamaan tidak mungkin dia bisa konek dengan dua perkara. Walhasil, maka kesimpulannya, la yumkinul khuruju minan nafsi, tidak mungkin seseorang keluar dari jeratan hawa nafsunya, wat takhallusu min daqaiqir riya'i, dan tidak mungkin orang selamat dari sifat riya yang lembut, yang samar, min ghairi syaikhin abadan, tanpa bimbingan seorang guru mursyid. Wallahu ta'ala. Jadi memang rata-rata literatur tasawuf itu ya sepakat bahwa jalan menuju Allah seorang salik itu sulit bisa ditempuh, sulit mencapai wusul, ya, mencapai Allah tanpa adanya seorang syekh, guru, mursyid yang membimbingnya menuju Allah. Walamma kana al-khumulu min madhaminil ikhlasi, maka tatkala sifat khumul, apa khumul nanti kita akan bahas, termasuk dari perkara-perkara yang menjadi jaminan menanggung wujudnya sifat ikhlas. Bal la yatahaqqaqu fil ghalib illa bih, bahkan pada umumnya ikhlas itu tidak akan kesampaian kecuali dengan khumul. Idla hadza fihi lin nafsi, sebab pada sifat khumul itu sama sekali tidak ada bagian dari hawa nafsu yang berperan. Zakarahu ba'dahu faqala, maka kemudian Syekh Ibnu Athaillah menuturkan sesudah nasihat kalam hikmah sebelumnya dengan kalam hikmah yang berikut ini. Idfan wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Ini kalam hikmah yang berikut ini sebetulnya masih pada qadiyah pembahasan tentang ikhlas. Kata Syekh Ibnu Athaillah, idfan, kuburkan. Bahasa letterleknya itu kuburkan, idfan itu. Wujudaka, wujud eksistensimu. Bukan mengubur badan kita maksudnya, tapi kuburkan
eksistensi ego dan hawa nafsumu fi ardil khumul, di dalam tanah khumul. Khumul itu maknanya suqutul manzilah ingdan nas, menjatuhkan harga diri kita di hadapan manusia serendah-rendahnya, seperti orang yang menanam dirinya di dalam tanah, menguburnya. Jadi bahasa lainnya, kita itu diajari supaya menyembunyikan dalam-dalam keakuan, keegoan, hawa nafsu kita, ananiyah kita, serendah-rendahnya, menguburkannya seperti halnya menanam biji tanaman ke dalam tanah. Fama nabata mimma lam yudfan, sebab tumbuhan yang tumbuh, tanaman yang tumbuh yang tidak ditanam bijinya di dalam tanah, la yatimu nitajuh, tidak sempurna buah hasil dari tanaman itu. Tanaman yang tumbuh bijinya, akarnya tidak dari dalam tanah, tidak kuat tanaman itu, ya, tidak sempurna hidupnya. Begitu pula manusia, seorang hamba yang keakuannya, hawa nafsunya tidak dipendam, dikubur dalam-dalam, tidak akan sempurna tingkat ibadahnya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian diberikan penjelasan oleh Syekh Ibnu Ajibah, di antara bahasa beliau gunakan menjelaskannya itu indah itu. Begini kira-kira, wa dzalika 'inda mauti nafsihi wa hayati ruhi. Orang yang mengamalkan nasihat barusan, idfan wujudaka fi ardil humul, jadi orang yang humul. Ya, humul itu kalau istilah sufi itu bahasanya menyembunyikan sedalam-dalamnya dirinya di hadapan manusia dari rasa ingin dihormati, ingin dikenal, popularitas dan lain-lain. Betul-betul tidak ada lagi keinginan seperti itu. Itu kata Ibnu Ajibah, seperti orang yang sudah mati hawa nafsunya, sekaligus hidup rohnya, yang hidup jiwanya, tapi hawa nafsunya mati, tidak punya keinginan apa-apa. Itu lalu humul itu, ya. Sedikit pun tidak ada lagi rasa ingin dipuji. Jangankan dipuji, dikenal orang pun tidak pengen, ya. Nah, dulu saudara-saudara, banyak ulama itu mempraktekkan humul itu dengan cara uzlah. Tahu uzlah ya? Nyepi, ngumpet, bahasa Betawinya ngumpet ya. Orang sekarang juga banyak Pak yang ngumpet, tapi ngumpetnya takut ketemu debt collector masalahnya, bukan uzlah. Ini beda ini. Kalau sampean ngumpetnya bukan humul, ya tidak jadi ibadah. Ngumpetnya takut ditagih hutang doang. Kalau dulu ulama uzlahnya, humulnya itu supaya tidak timbul hawa nafsu, keinginan untuk dikenal orang, ya. Jadi orang yang humul itu
dia akan terlihat di antara kumpulan manusia itu sebagai orang yang paling biasa, paling tidak menonjol. Ya. Tapi sesungguhnya derajatnya di sisi Allah paling istimewa di antara kumpulan manusia. Ya. Salat, ya. Meskipun datangnya ke masjid duluan, tapi biasanya di belakang terus gitu. Meskipun punya sorban, punya punya sorban, punya udeng-udeng, punya imamah, tapi jarang diperlihatkan sama orang. Kalau ke masjid pakaiannya kayak orang umum, pakai koko doang gitu. Meskipun mungkin di rumah ada sarung BHS, tapi kalau ke masjid nggak pernah dipakai BHS-nya. Atau andai kata dipakai tuh BHS-nya, mereknya diumpetin. Ya, kira-kira begitu. Sehingga orang lihat seakan-akan dia nggak pernah pakai BHS. Itu kira-kira di antara contohnya. Humul itu begitu, Pak. Ya. Ya. Orang-orang udah wiridan pakai tasbih, dia nggak pernah mau ngeliatin kalau dia wiridan pakai tasbih. Padahal wiridannya nggak pernah berhenti dalam hatinya. Orang-orang kalau wiridan mulutnya qomat kamit, kelihatan banget wiridannya, dia mulutnya kelihatannya diem, tapi hatinya zikir terus. Itu humul. Nah, susah itu yang begitu kan. Orang-orang kalau ngobrol ngerti dalil dikit-dikit pakai dalil, dia padahal ilmunya banyak, tapi kalau ngobrol sama orang nggak pernah nyebutin dalil. Berusaha jadi orang yang seperti orang umum biasa. Bahkan kadang-kadang ada kesan dia itu orangnya kumel gitu ya, nggak menarik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang masyhur, rubba ash'asa aghbara di tamrain tanbu anhu ayunun nas. Betapa terkadang ya, ada orang-orang, kata Nabi, ash'as aghbar, yang rambutnya acak-acakan. Bahasa kitanya itu zaman dulu, ukuran orang itu kan dilihat dari penampilan, rambutnya rapi, dia acak-acakan. Ya, pakaiannya bersih, orang-orang dia rada kotor. Ya, pakaiannya udah lama, mungkin itu mulu. Pokoknya dalam pandangan manusia dia adalah orang yang nggak punya kedudukan. Tapi kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu fi qasami. Seandainya orang itu bersumpah itu maksudnya berdoa, itu bukan sumpah wallahi gitu, berdoa kepada Allah akan sesuatu, pasti kata Nabi Allah mengijabah doanya. Orang itu mustajab doanya, karena dia adalah kekasih walinya Allah yang tersembunyi dari mata manusia. Dulu hadis ini, saudara-saudara, terkenal. Nabi ucapkan itu, ulama menjelaskan, menafsirkannya, salah satunya itu ditujukan kepada orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar ya? Siapa Uwais Al-Qarni? Ada yang bilang dia itu sahabat, ada yang bilang tabi'in ya. Tapi yang masyhur pendapat ulama, dia tabi'in, bukan sahabat. Kenapa tabi'in? Karena meskipun di zaman Nabi dia sudah beriman, masuk Islam, dia berasal dari Yaman. Kabilah Qarn, makanya disebut Al-Qarni.
Dia kata nggak pernah ketemu langsung sama Nabi itu, makanya nggak masuk dalam kelompok sahabat, tapi disebut tabi'in. Orangnya Masya Allah ya. Kulitnya dekil, umel, ya rada bau gitu, bajunya compang-camping. Pokoknya udah pasti dah orang ngelihat pasti nganggep semua orang akan sepakat orang susah, orang susah, orang kampung, orang udik, orang gak berpendidikan. Dalam pandangan manusia pasti begitu, tapi ternyata luar biasa. Makanya Nabi bilang, terutama kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kan dipesanin nama Nabi, kalian berdua kalau ada umur cari orang namanya Uwais dari kabilah Qarn, minta doanya ya, minta didoain, sebab doanya diijabah Allah. Itu Nabi yang ngomong. Akhirnya kan betul, sesudah Rasulullah SAW ya berpulang ke rahmatullah, dicari tuh Sayyidina Umar jadi khalifah bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Ada rombongan dari Yaman, ditanya, di antara kalian ada yang tahu namanya Uwais Al-Qarni? Tapi Nabi udah sebutin ciri-cirinya, kan dulu dia punya penyakit apa, belang ya, kulit, disembuh tapi masih ada sisa bekas apa itu belangnya ya, putih-putih di kulitnya. Penyakit apa tuh namanya tuh kalau sekarang istilahnya? Macam kusta gitu ya. Ya, kira-kira sebesar telur apa tuh? Telur burung, atau ya anggap aja sebesar koin dinar atau dirham kalau zaman dulu itu uang. Nah, itu antara budak itu ciri-cirinya. Kata dirubah ash'as akbar, orangnya humul banget, menyembunyikan. Akhirnya ketemu ya sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ditanya, apa betul kamu Uwais? Betul. Diminta doanya, nangis Uwais Al-Qarni ya tetap mendoakan karena yang minta adalah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Tapi Uwais Al-Qarni kemudian sudah ketahuan rahasia kewaliannya, bahkan dia seorang wali yang tinggi kedudukannya, sudah ketemu dan akhirnya terungkap tadi itu, ketemu Sayyidina Umar diminta doanya, doakan, dia nggak pernah mau nongol lagi. Wah, selamanya ngumpet, udah nggak keluar lagi. Ya. Nah, di antara cerita kenapa Uwais Al-Qarni itu begitu luar biasa, diangkat derajatnya oleh Allah sebagai wali yang mustajab doanya, ya tentu di samping ibadahnya pasti ma'rifatnya kepada Allah. Tapi salah satu sebab khususnya adalah karena baktinya kepada ibunya. Dia anak yatim, dah ditinggal mati bapaknya dari kecil, tinggal ibunya janda miskin. Ibunya lumpuh, tapi pengen sekali pergi haji ke tanah suci. Dari Yaman, tanah suci itu ribuan kilo, Pak. Miskin. Kalau kaya sih gak masalah ya, bisa nyarter travel istilah sekarang. Zaman dulu kan naik kafilah ya, naik kendaraan unta, bisa nyewa. Dia nggak punya yang di charter itu, karena miskin.
Dia cuman punya duit sedikit, dia piara anak sapi yang kecil. Nah, sambil dia piara, dia niat dalam hati, saya akan gendong ibu saya haji dari Yaman ke tanah suci, dan selalu saya gendong ya, karena tawafnya nggak bisa jalan, lumpuh, sa'i ya, pokoknya selama haji saya yang gendong terus. Tapi saat itu Uwais sadar badannya belum kuat, kan ribuan kilo, apalagi nanti di Mekah kudu gendong ibunya. Nah, dia duit sedikit yang dia belikan anak sapi itu sambil dia piara, saben hari dia pakai training tuh anak sapi, Pak. Rumahnya di bawah bukit, di atas ada bukit. Saben hari latihannya, samping dia kasih makan tuh anak sapi, dia gendong bolak-balik anak sapi itu naik turun bukit bertahun-tahun. Nah, lama-lama kan gede tuh anak sapi, dari kecil bertahun-tahun dipiara kan gede. Tiap hari dia gendong anak sapi itu, jadi sapi beneran gede. Saben hari bayangin gendong sapi bolak-balik naik turun gunung, kayak apa kuatnya fisiknya. Sudah ngerasa, wah kuat saya, dijual tuh sapinya, berangkat digendong ibunya dari Yaman haji ke tanah suci. Masya Allah, sampai selesai. Dah disitulah ibunya nangis depan Ka'bah, nangis, ya Allah, aku punya anak Uwais Al-Qarni ini luar biasa baktinya, angkat derajatnya ya Allah. Nah, itu barokahnya baktinya kepada ibunya, diangkat derajatnya jadi wali yang tinggi. Tapi orangnya begitu emang. Orang di kampungnya semua tahu aja dia mah tukang angon, orang susah, tukang angon ya, hari-hari mainnya di tempat sampah, gak ada yang tahu kecuali sesudah Nabi beritahu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk nyari Uwais Al-Qarni. Tapi ya diet itu sebetulnya saat nganter ibunya itu tadi ya, ada saat dulu pernah Uwais itu datang ke Madinah saat Nabi hidup, udah punya niat pengen ketemu. Tapi pas dia datang ke rumah Rasulullah SAW, dilalahnya Rasul nggak ada, jadi nggak ketemu. Itu sampai Rasulullah SAW intaqala ila rahmatillah. Maka secara ilmu hadis dia nggak disebut sahabat karena nggak ketemu fisik sama Nabi. Ya, akhirnya dikelompokkan dalam kelompok tabi'in, tapi luar biasa. Nah, itu khumul. Mungkin ada pertanyaan, wah seakan-akan kalau hidup begitu kan menjauhi tatanan sosial, Pak. Sebetulnya tidak. Khumul yang dibahas oleh kitab hikam dan para ulama itu tidak berarti antisosial, tidak ya. Betulnya tasawuf itu tidak mengajarkan kita antisosial, anti masyarakat, tidak. Khumul itu penekanannya lebih kepada memendam ego, keinginan untuk dianggap penonjol, untuk dihormati gitu. Pada prakteknya sebetulnya ulama-ulama yang khumul itu sebetulnya bukan berarti nggak mau ketemu orang, ya tetap bermasyarakat, tetapi keinginan menonjolnya itu yang dibuang. Keinginan dikenal orang lah yang menjadi sebab rusaknya sifat ikhlas. Nah, itu yang harus dipendam dalam-dalam. Pada akhirnya orang kalau sudah bisa memendam keinginan untuk populer, untuk dikenal ya,
Ya, ada guyonan ini di medsos. Ya bercanda tapi ini mah. Wah, ente sekarang jadi ustadz naik daun misalnya. Ya, misalnya ada bahasa gitu. Ustadz itu lagi naik daun. Itu kata guyonan. Ah jangan, nggak enak jadi ustadz naik daun mah. Nah terus mendingan naik janda enakan. Ya maksudnya jangan mengejar popularitas. Ya. Orang kalau humor itu bukan berarti nanti tidak dikenal benar sama masyarakat, tidak. Tapi biarlah Allah yang mengatur dan menentukan apakah dia populer atau tidak, dihormati orang atau tidak, itu bukan karena keinginannya, tapi Allah yang ngatur. Kalau Allah yang ngatur, bukan keinginannya, dia tutupi dirinya seperti apapun, Allah menghendaki orang kenal, tetap orang kenal. Gitu. Nah, ya banyak mungkin kita bisa kasih contoh ulama-ulama yang seperti itu. Di Banten ada misalnya Abu Yadi Muyati, ya Cadasari, itu kan beliau humor ya. Nah, pokoknya hari-hari ngajar ngaji saja di pesantrennya, nggak pernah ya, apalagi zaman dulu belum ada medsos ya, ya HP udah, tapi nggak pernah ngajinya di pondok itu nggak pernah pakai speaker Pak, nggak ada speaker di pesantren beliau. Pesantrennya nggak ada listrik, masih pakai lampu apa itu, teplok. Masjidnya juga nggak pakai speaker. Beliau kalau Jumatan, saya pernah soalnya ya dibilang mondok ya enggak, cuma setengah bulan dulu saya di sono, lebih tepatnya numpang makan tidur gitu dah. Ya, dulu pernah ikut numpang makan tidur setengah bulan di pesantrennya gitu. Nggak ngaji beneran, kalau ngaji beneran kan serius, kalau saya cuma ikut makan tidur gitu. Ya tapi alhamdulillah makan tidurnya di tempat wali itu berkah. Tapi Pak, meskipun kayak begitu, tinggalnya di kaki Gunung Karang, ya, karena Allah sudah buka, meskipun beliau nggak menampakkan diri, tamunya ya dari mana-mana, nggak berhenti-berhenti. Termasuk ya tamunya itu dari istana. Zaman itu kan Gus Dur presiden datang. Kalau Gus Dur yang datang beliau terima waktu itu, ya karena mungkin hubungan keulamaan. Tapi itu pun nggak lama. Sebelum Gus Dur, Habibie itu pernah kirim katanya utusannya itu bawa uang cash sekian miliar katanya, ditolak. Beliau nggak mau temui, nggak mau nerima. Nah, dulu di pesantren saya juga di Pati di Kajen ada namanya Mbah Abdullah Salam atau Kiai Abdullah Salam, pamannya Kiai saya Kiai Sahal Mahfud. Itu ya ulama thariqah yang humul juga. Tapi ya akhirnya semua orang tahu kalau beliau wali. Gus Dur itu sering datang nemuin Kiai Abdullah Salam dari sebelum jadi presiden. Nah yang bikin geger itu kan begitu baru dilantik presiden, berapa hari kemudian datang. Kalau begitu jadi presiden kan kalau kemana-mana protokoler pengawalnya. Itu beliau nggak mau nemuin itu Kiai Abdullah Salam itu. Bukan apa-apa, takut nanti beliau dikenal orang itu, takut. Dikunci pintu rumahnya ceritanya, itu kan masuk di koran berita ramai. Tapi Gus Dur itu akalnya banyak. Karena dari dulu zaman muda udah pasti sering ke situ, tahu
pintu depan dikunci, beliau masuknya lewat dapur santri Pak, lewat belakang. Ya Allah, pengawalnya kan kalang kabut itu pas pampresnya. Terus di antara dialognya Abdullah Salam dengan Gus Dur yang jadi presiden itu, "Wah Kiai, kenapa sampean tidak mau nemuin saya?" kata Gus Dur. "Tidak mau saya, sampean kan presiden, saya tidak mau nemuin presiden," kata Kiai Abdullah Salam gitu. Tapi Gus Dur jawabnya juga pintar, "Saya kesini bukan sebagai presiden, saya kesini sebagai santri," katanya gitu. Nah, terus udah Mbah, yes, singkatnya habis ngobrol sebentar minta doa. Nggak mau, saya nggak mau doain lagi karena sampean presiden. Gus Dur juga nggak kalah pintar, nggak kurang akal, bilang ya sudah kalau jenengan nggak mau doain, saya yang baca doa, tapi sampean yang amin, katanya gitu. Nah itu ya sebetulnya sama-sama ulama jadi. Itu orang kumul itu ditutup rapat ya, tetap Allah menghendaki kita tahu. Bahkan kan ya coba ya makam-makam wali, misalnya Wali Songo, ada wali-wali lain yang di Jawa aja misalnya kan banyak kan di atas gunung ya, Sunan Muria, Gunung Jati itu, atau wali-wali lain kan banyak yang di atas gunung tinggi tuh. Itu kan sebetulnya isyarat dari Allah. Wali-wali itu sebetulnya tidak ingin menonjolkan diri, tapi tetap akhirnya dikenal masyarakat, orang datang ziarah mengunjungi beliau baik saat hidup maupun sesudah wafat, meskipun tempatnya di atas gunung tinggi yang jalannya susah, karena Allah yang menghendaki orang tahu dan kenal mereka. Nah, saat Allah lah yang membukakan kau dikenal orang, kau dihormati orang, bukan karena keinginanmu, saat itulah tandanya itu penghormatan yang sesungguhnya diridhoi Allah. Sudah ada keikhlasan darimu. Tapi kalau kau dikenal, dipuji orang, bukan karena Allah yang menghendaki, tapi karena keinginanmu untuk populer, itu penghormatan palsu. Penghormatan palsu. Popularitas semu yang merusak keikhlasan ibadah kita. Nah ini harus hati-hati. Harus hati-hati kita, jangan sampai tertipu. Wah bangga orang pada cium tangan gua, orang kalau jalan depan gua nunduk hormat. Bahaya itu ngerusak keikhlasan tuh begitu diantaranya. Kecuali itu Allah yang menghendaki, bukan keinginanmu. Tapi kalau itu keinginanmu dan kau senang populer begitu, nah itu rusak keikhlasan kita, saudara-saudara. Ya Allah ya, moga-moga ya belajar ikhlas itu memang ya. Makanya kenapa kadang-kadang kiai-kiai ulama itu mereka kumpulnya, bergaulnya nggak cuma nama orang yang senang ibadah doang. Kadang-kadang nyari preman-preman, tukang mabok, ya bangsa orang-orang gak enak gitulah, dikumpuli, diajak ngobrol, ngopi bareng Bang, ngopi. Ngobrolnya juga kalau sama orang begitu kan gak mungkin omongan ngaji, pokoknya omongan gak jelas. Mereka ladeni, kenapa? Supaya hilang kesombongannya, merasa tidak hebat di depan makhluknya Allah, menganggap dia sama, bahkan mungkin lebih hina daripada tukang maksiat yang dia temani duduk itu. Ya kadang-kadang Pak, kita harus kumpul sama mereka. Kalau kumpulnya di masjid terus, nanti lama-lama sombong, takabur, bahaya. Ya tapi harus ngerti remnya juga.
Jangan kumpul sama tukang mabok, ntar lama-lama malah ikut mabok. Nah, repot juga. Ya, jadi kalau Anda lihat, oh ini katanya ustadz kok nongkrong sama tukang mabok begitu, jangan suudzon dulu. Itu bisa jadi cara dia membuang egonya. Untuk enggak sombong lagi, dia rendahkan dirinya duduk bersama ahli maksiat. Tapi justru kalau niatnya bagus, nanti ada berkahnya. Tukang maksiat yang didatengin sama orang saleh itu nanti ada dapat hidayah justru kalau niatnya baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihil marji'u wal ma'ab. Moga-moga manfaat. Mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billah min hali ahli an-nar. Ya Fattah ya Mu'in, iftah lana ilmal yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.